Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ayatnan dhamma cariyaya mata pitusu pandita ide wanam pasang santi eca saki pamo dati ti. Karena perbuatan baik itulah terhadap kedua orang tuanya, ayah dan ibu, ia dipuji para bijaksana saat ini, kehidupan ini, dan setelah kematian ia terlahir di alam bahagia. Para Rama dan Ramani, pemimpin puja, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini merupakan waktu yang tepat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Mengapa saya katakan waktu yang tepat? Karena untuk menyempatkan waktu datang ke wihara, terlebih mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sehari penuh yang melakukan kegiatan. Kalau tidak dengan keyakinan, mungkin saja kalah dengan rasa malas. Rasa malas karena badan sudah capek. Nah, ini tentunya sangat penting Bapak Ibu sekalian berusaha untuk datang ke tempat ini juga merupakan wujud dari semangat yang dimiliki. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini, karena ini juga sudah berdekatan dengan tahun baru, ya, dengan tahun baru Imlek juga, saya kiranya bahasan-bahasan yang berkaitan dengan penghormatan sangat penting untuk diulangi. Memang dalam agama Buddha banyak sekali objek yang kita kenal, yang kita jadikan sebagai sasaran atau sarana untuk kita memuja, kita menghormat, yang tidak bisa diabaikan di dalam kehidupan ini sebagai umat Buddha, yaitu menghormat kepada tiga mustika, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, selain itu juga Guru Agung Buddha juga
menyebutkan ya di dalam Manggala Sutta, ya kalau Bapak Ibu sekalian membaca, menyimak arti dari sutta tersebut, ya di situ disebutkan ya menghormati, ya menghormat kepada mereka yang patut dihormat merupakan berkah utama. Nah, pada kesempatan malam hari ini yang terkhusus ingin Bante sampaikan adalah menghormat orang tua. Ya, jadi di sini kita duduk, kita hadir di sini, ada yang menjadi orang tua sekaligus anak, ada yang masih menjadi anak. Ya, orang tua sekaligus anak bagaimana? Orang tua yang punya anak dan juga orang tuanya masih hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, beberapa tahun yang lalu ya Bante mendapati menjumpai ya seseorang yang sudah lanjut usia. Ya waktu itu Bante mengisi acara manula. Tahu tidak manula apa? Manusia apa manula? Nah, jadi selesai acara itu ya nenek-nenek ini datang kepada Bante. Kenapa Bante kok selalu ya membela anak muda? Artinya dia tidak terima ya kalau saya membela anak-anak muda. Ya, jadi ternyata yang terjadi bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang tua ini kurang perhatian. Jadi kurang diperhatikan. Ya, yang dulu diperhatikan sekarang tidak diperhatikan. Anak-anaknya sibuk dan punya kegiatannya masing-masing. Makanya dia protes ketika Bante menjelaskan bagaimana selayaknya perilaku orang tua terhadap anak. Ya, jadi cobalah Bante sekali-kali kalau ceramah jangan membela yang tua, yang muda-muda, yang tua ini dibela. Ya, jadi karena konsepnya itu adalah menasihati manula, ya tentunya bagaimana perlakuan terhadap anak-anaknya layaknya sebagai orang tua. Nah, pada kesempatan malam hari ini berangkat penyampaian ini ya dari masalah itu. Ya, saya kira memang penting untuk menyampaikan ini karena tidak banyak juga ya orang yang paham, ya orang yang menyampingkan orang tua. Padahal kalau kita mengingat ya Sang Buddha ya sangat perhatian terhadap orang tuanya. Ya, tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada semua makhluk. Ya, jadi Sang Buddha meninggalkan istana itu bukan semata-mata ya untuk kepentingan dirinya, mengabaikan nasihat orang tua. Ya, tetapi Sang Buddha meninggalkan itu ya supaya nanti datang lagi membawa manfaat. Ya, kalau kita membaca kronologi hidup Buddha, ya jadi ketika datang ke kerajaannya lagi, ke kampungnya lagi, ya Sang Buddha sangat luar biasa. Bahkan ya sampai bisa mengajarkan ajaran kebenaran, ajaran yang dimana kita kenal bebas dari kematian. Ya, jadi kalau kita memandang secara pesimis ya Guru Buddha pun ya pergi meninggalkan rumah. Ya, bapaknya ingin Pangeran Siddhartha supaya menjadi raja, tetapi dengan berbagai alasan ya Pangeran Siddhartha menolak permintaan dari orang tua. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kalau kita renungkan ya, yang namanya perilaku apapun yang kita lakukan, apalagi berkaitan dengan hal baik, tentunya kita harus punya alasan. Ya,
Jadi punya alasan, tahu maknanya itu apa. Jadi kita sebagai manusia itu harus berpikir cerdas. Kenapa saya harus menghormati orang tua misalnya? Alasannya apa? Ya, mungkin saja sebagian besar sudah tahu, ya, punya alasan masing-masing. Tetapi alasan-alasan ini juga tertera di dalam Tipitaka. Misalnya di dalam Tipitaka juga disebutkan orang tua itu sebagai, ya, upacarya. Upa itu awal, pertama, acarya itu guru. Jadi kalau didefinisikan, orang tua itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Ya, guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi ketika anak itu lahir, guru pertama adalah orang tua, bahkan sampai di lingkungan rumah, sampai umur 1, 2, 3 tahun. Kemudian nanti ketika sudah besar, ya diantarkan ke sekolah untuk belajar, karena orang tua sudah tidak mampu lagi untuk memberi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang lebih lanjut. Ya, jadi ini harus kita catat. Orang tua adalah guru pertama bagi kita. Ya, jadi guru pertama bagi kita sebagai manusia, hidup sebagai manusia. Nah, kalau kita renungkan lagi, ini sangat luar biasa. Ya, kalau orang tua kita, ya, tidak perhatian, ya, sejak kita kecil, ya, kita akan jadi apa? Ya, tidak mungkin kita bisa dewasa seperti ini. Nah, ini harus kita renungkan bahwa orang tua adalah guru pertama, upacarya bagi anak-anaknya. Maka, ya, menghormati orang tua itu, ya, punya alasan bahwa orang tua kita adalah guru kita pertama. Selain kita, sebelum kita mengenal guru-guru yang di luar daripada lingkungan rumah, ya, seperti misalnya guru-guru yang ada di sekolah, guru-guru yang misalnya mengajar kita les dan sebagainya sampai perguruan tinggi, orang tua adalah guru pertama kita. Kemudian yang kedua, kalau kita renungkan, ada sifat-sifat luhur yang tercermin yang dipraktikkan oleh orang tua kita, ya, seperti Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan Ubeka. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sejak kita dalam kandungan, ya, kita dikandung, ya, semuanya dikandung, ya. Ya, sejak kita dalam kandungan, orang tua, terutama seorang ibu, itu sudah mengembangkan cinta kasih. Ya, dengan hati-hati punya niat supaya anak saya terlahir dengan selamat, tidak, ya, cacat fisik, tidak cacat mental, sehingga apa? Mengabaikan kesenangan. Ya, seorang ibu itu mengabaikan kesenangan. Tidak makan sembarang, tidak berkegiatan yang dapat membahayakan janin yang dikandungnya. Ini adalah wujud dari cinta kasih daripada orang tua, mengharapkan supaya anaknya terlahir dengan selamat. Tidak hanya pengharapan, tetapi diwujudkan dengan tindak tanduk sehingga kita bisa terlahir dengan selamat. Coba bayangkan, seumpama orang tua kita tidak punya cinta kasih, bahkan yang dipunyai sebaliknya kebencian, ya, begitu, ya, di tes, ya, kita ada dalam kandungan, mungkin saja sudah digugurkan. Pernah, ya, lihat kasus, ya, digugurkan dan sebagainya. Mereka tidak punya cinta kasih terhadap anak-anaknya. Nah, kita sangat bersyukur sekali orang tua kita punya cinta kasih, ya, sehingga mengharapkan anak-anak itu, ya, kita terlahir dengan baik. Ini harus kita renungkan dalam-dalam, ya, karena kita adalah orang yang beruntung. Orang tua kita punya cinta kasih, sehingga ketika kita sejak dalam kandungan
punya pengharapan baik, kemudian ya hal-hal yang mengondisikan kita untuk tidak baik itu diabaikan. Ya, makanan yang tidak sesuai, ya kemudian mungkin saja pekerjaan yang harus dilakukan karena saking punya cinta kasihnya terhadap anaknya, ya diabaikan. Itu sudah dilakukan sejak kita dalam kandungan. Kemudian kalau kita merenung lagi, orang tua juga punya yang namanya belas kasih. Anak-anak begitu lahir tidak punya kemampuan apapun. Kalau orang tua kita tidak punya belas kasih, kita mungkin saja dibuang. Ya, makanya ada kasus, ada berita, ya bayi di dalam kardus di depan rumah orang. Ya, bayi di dalam kardus dibuang di sungai. Ya, ini orang tua yang tidak punya belas kasih. Ya, bayi begitu lahir tidak punya kekuatan untuk mengurus dirinya, tidak punya kekuatan. Ya, apa yang terjadi? Nangis. Ya, ketika buang kotoran tidak nyaman ya nangis, ketika lapar nangis. Ya, ketika sakit juga nangis, tidak nyaman juga nangis. Belas kasih ini bisa kita lihat dari bantuan daripada orang tua ketika kita merasakan tidak nyaman. Ketika baru lahir, ketika masih bayi, dengan senang hati, dengan belas kasih mengulurkan tangannya untuk mengurus kita. Ini juga harus kita renungkan. Jasanya amat besar, ya. Makanya kalau kita misalnya jengkel, misalnya ada hal yang mungkin saja menjengkelkan, ya sebagai anak ini harus kita renungkan. Oh iya, saya dulu, ya, mama, papa juga punya belas kasih kepada saya. Ketika saya masih bayi, tidak punya kemampuan untuk mengurus diri sendiri, ya saya diurus dengan belas kasih, dengan penuh kehangatan. Ini harus direnungkan di dalam batin masing-masing, dalam batin kita. Kemudian bentuk dari simpati daripada orang tua. Ya, jadi anak-anak begitu sudah dewasa, ya sudah remaja, dari kecil ya dikirim ke sekolah, ya disuruh untuk belajar dengan baik, ya disuruh untuk menempuh ilmu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita merenungkan hal ini, sebenarnya sangat dalam sekali. Ini adalah bentuk simpati daripada orang tua. Kenapa? Takut anaknya kalau nanti besar, ya tidak punya kemampuan. Ya, kalau kita tidak punya ilmu, keterampilan dalam hal bicara, dalam hal mungkin saja melakukan pekerjaan, kita tidak akan bisa hidup ketika sudah dewasa. Ya, ini adalah bentuk simpati daripada orang tua ketika kita sudah beranjak remaja, disuruh untuk sekolah dengan baik, disuruh untuk belajar ini, belajar itu. Ini adalah bentuk dari simpati daripada orang tua, supaya nanti ketika sudah dewasa ya bisa bekerja, bisa hidup dengan mandiri. Ya, ini harus kita renungkan. Ya, walaupun ketika kita masih remaja ya kadang-kadang untuk belajar untuk hal yang lainnya kita ya tidak suka. Ya, padahal orang tua punya maksud lain. Karena apa? Orang tua sadar tidak mungkin bersama dengan anak selamanya. Ya, nanti ya pasti akan berpisah. Ya, entah itu berpisah karena hal lain atau berpisah dengan hal yang sudah kita kenal, namanya kematian, itu bisa terjadi kapanpun. Ya, ini adalah bentuk simpati. Jadi bentuk simpati itu menjaga supaya nantinya tidak mendapatkan kesulitan. Ya, makanya anak-anak biasanya dididik dengan baik untuk menempuh ilmu, ya, belajar dengan baik, menempuh keterampilan. Ya. Kemudian bentuk dari batin yang seimbang.
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, orang tua ketika melihat anaknya mandiri, bisa mengurus diri sendiri, bekerja dengan baik, ya, memiliki usaha dengan baik, mendapatkan pasangan dengan baik, ya, keluarga anaknya ini bahagia. Saya yakin ya, orang tua yang baik pasti akan ikut bahagia. Bahagia karena apa? Bahagia karena melihat anaknya sudah mapan, sudah berkeluarga, semuanya sudah ya terpenuhi karena keterampilan yang dipilih, karena pekerjaan yang baik. Orang tua pasti bahagia. Kebahagiaan melihat anaknya yang bahagia, ya, itu adalah bentuk dari batin yang seimbang. Tidak ada kekhawatiran lagi terhadap anak. Ini adalah luhur, ya, sifat-sifat ini adalah luhur. Dan terkadang kita tidak sadar, ternyata sejak kecil, ya, walaupun tidak sepenuhnya meta itu dikembangkan, belas kasih itu dikembangkan, simpati itu dikembangkan, UPK itu dikembangkan, tetapi orang tua kita selalu berusaha, ya, selalu berusaha dengan sebaik mungkin, ya, supaya nilai-nilai luhur ini ya bisa tetap dijaga di dalam pikirannya. Ya, jadi kalau kita merenung lagi, untung saja orang tua saya tidak punya kebencian sejak saya dalam kandungan. Ya, jadi apa? Ya, saya tidak dibunuh, tidak digugurkan sehingga saya bisa terlahir sebagai manusia. Ya, terlahir sebagai manusia ini sangat beruntung. Ya, sangat beruntung. Ya, walaupun di dalam kehidupan ini ya banyak hal-hal yang tidak menguntungkan biasanya bisa kita temui, tetapi kita sangat beruntung. Nah, kita sangat beruntung terlahir sebagai manusia. Ya, banyak hal baik yang bisa kita kembangkan ketika terlahir sebagai manusia. Ini adalah dua alasan. Ya, jadi yang pertama, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena orang tua kita adalah guru pertama bagi anak-anaknya, bagi kita. Terus yang kedua, karena orang tua kita adalah bagaikan makhluk Brahma, di mana yang sepanjang hidupnya mengembangkan 4 Brahma Wihara, walaupun tidak sempurna, terkadang masih ada kemarahan, ada kejengkelan terhadap diri kita. Ini harus kita renungkan, ya, dalam kehidupan kita, supaya dalam hidup ini kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi Bante, saya tidak bisa pelihara, saya sangat sibuk. Kebaikan bisa dilakukan di rumah. Ya, dengan apa? Berlaku hormat terhadap orang tua, ya, menjaga orang tua dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada salah satu sutta yang menyatakan kebajikan orang tua, jasa orang tua itu tidak bisa dibalas. Jadi walaupun kita memikul di pundak kanan maupun pundak kiri kedua orang tua kita selama 100 tahun berkeliling desa, di situ disebutkan tidak bisa terbayarkan. Mengapa Sang Buddha menggunakan perumpamaan seperti ini? Karena sangat besar jasanya. Dengan cara demikian tidak bisa dilakukan. Jasanya belum terbalaskan, kebaikannya belum terbalaskan, karena mengingat sangat besar sekali. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian bisa, misalnya orang tua yang pikir, ya, diajari untuk berbuat baik supaya tidak pikir, ya, tidak punya keyakinan terhadap kebaikan, hukum karma, ya, dikasih penjelasan supaya mau berdana, supaya mau melatih moralitas, supaya punya keyakinan terhadap tirakana. Ini dikatakan baru mampu, ya, mampu terbalaskan. Ya, kalau hanya
ketika sakit diurut, dipijat, ya diurus dengan baik, itu belum bisa membalas jasa orang tua. Ya, dengan cara-cara demikian maka jasa orang tua bisa terbalaskan. Jadi kalau kita sebagai anak, ya orang tua tidak punya keyakinan terhadap kebaikan, ya kita harus dorong supaya dia bisa melakukan perbuatan baik, mau berbagi, tidak pikir, ya silanya dijaga dengan baik. Ya, ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dorong. Ya, yang penting kita sudah berusaha, perkara bisa atau enggak ya itu urusan belakang. Karena yang namanya anak ini biasanya tidak semua didengarkan. Ya, tidak semua didengarkan. Ya. Jadi ini harus kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam Sigalo Wada Sutta ada kewajiban anak terhadap orang tua. Ya. Jadi anak-anak ini punya kewajiban terhadap orang tua. Ini harap didengarkan. Ada 5. Yang pertama, membantu ya. Jadi ketika orang tua sudah tua, anak-anak punya kewajiban untuk merawat, menyokong orang tua. Ya, seperti halnya ketika kita masih kecil, sampai remaja, mungkin sampai sebelum mandiri, yang menyokong kita ya orang tua. Ya, makanya ketika orang tua sudah tua, tidak mampu bekerja, tidak mampu mengurus dirinya sendiri, anak-anak punya kewajiban untuk merawat, membantu, menyokong orang tua. Ya. Yang kedua, membantu urusan-urusan orang tua. Ya, jadi kalau kita punya waktu, ya urusan-urusan orang tua ini harus dibantu. Yang kecil, ya, yang sedang maupun yang berat, ketika kita mampu ya kita bantu. Kemudian menjaga nama baik keluarga. Ini adalah tugas anak-anak. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu melakukan hal yang tidak baik, pasti yang diingat adalah orang tuanya. Ya, anaknya siapa ini, si A, anak siapa ini, si B. Ya, jadi anak-anak punya kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga, nama baik orang tua. Nah, kemudian yang keempat, menjaga warisan dalam bentuk harta, dalam bentuk hal-hal baik yang sudah diturunkan, itu harus dijaga dengan baik. Ya, jadi menjaga bukan menghabiskan, bukan merebut, ya. Artinya rebutan warisan orang tua, tetapi menjaga. Nah, kemudian ketika orang tua sudah tidak ada, anak-anak punya kewajiban untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, jadi nanti kalau pas Bante, ya sebelum blessing biasanya ada data pelimpahan jasa. Ya, karena mendengarkan dhamma ini merupakan perbuatan baik yang bisa dilimpahkan kepada pendiri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus paham bagaimana cara melimpahkan jasa. Karena ini merupakan kewajiban anak terhadap orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Yang pertama, pelimpahan jasa itu bisa terjadi karena kita punya jasa kebajikan. Apa jasa kebajikan Bante? Berbentuk perbuatan baik melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Ya, selama Bapak Ibu sekalian di sini kurang lebih ya hampir ada 1 jam ya. Nah, itu banyak sekali perbuatan baik yang dilakukan. Saya kan nggak berdana Bante, nggak memberi materi dan sebagainya. Ya, salah kalau kita berpikir yang namanya kebajikan itu hanya berkaitan dengan materi. Padahal Sang Buddha menjelaskan berdana memang baik, perbuatan jasa. Ya, tetapi ketika kita melakukan pelimpahan jasa, ketika jasa itu bentuknya adalah latihan moralitas, jasa itu bentuknya adalah
latihan meditasi itu sifatnya lebih tinggi dan jasanya sangat luar biasa. Makanya kita punya kebiasaan selesai melakukan dana makan, selesai melakukan misalnya baca parita, ya misalnya parita etawata, ya patidana itu juga merupakan ya pelimpahan jasa kepada para leluhur, ya terutama orang tua yang sudah tidak ada. Ya, jadi ini ada lima kewajiban anak terhadap orang tua. Mengingat orang tua jasanya amat besar. Ya, jadi kita harus menghormat kepada orang tua. Ya, jadi dalam hidup ini pun ada kasus-kasus di mana orang tua yang kejam, orang tua yang kasar terhadap anaknya, orang tua yang mungkin saja tidak mau diurus dan sebagainya. Nah, ini banyak juga kasus seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Semaksimal mungkin, sebisa mungkin, ya kita melakukan kewajiban kita terhadap orang tua. Perkara diterima atau tidak itu urusan orang tua. Ya, makanya ada kasus, nanti orang tua saya ini galak dengan saya, tidak mau diurus, tapi mau loh berarti pakai kartu kayak BPJS itu, asuransi, ya tidak apa-apa dengan cara demikian, tidak apa-apa. Jadi tidak mau diurus, tidak mau dikasih dana, tetapi mau kalau ketika dia sakit memakai asuransi yang anaknya daftarkan. Ya tidak apa-apa. Ya, jadi sebisa mungkin kita semaksimal mungkin untuk ya melakukan kewajiban-kewajiban ini ketika masih hidup maupun sudah mengalami kematian. Karena mengingat jasa orang tua amat besar ya terhadap kita sebagai manusia. Ya, jadi kita bisa terlahir, kita bisa sampai sekarang ini tidak terlepas dari mereka ya orang tua kita. Makanya ya Sang Buddha menyebutkan itu dalam Tipitaka, ya karena perbuatan baik itulah terhadap ibu dan ayah, ya ia dipuji ya para bijaksana ya di kehidupan ini saat ini dan setelah kematian ia terlahir di alam bahagia. Ya, jadi kalau kita berbuat baik terhadap orang tua, ya kita bisa mendapatkan hal-hal demikian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua ya semakin maju dalam berlatih, semakin maju dalam melakukan hal-hal baik sehingga bisa menuju pada padamnya derita. Sapi sata kawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.